Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 769. Lepaskan tangan putriku. Kemarahan Ji Fei langsung padam seolah-olah dengan baskom berisi air dingin, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Tentu saja dia menjadi tenang. Melemahnya Sekte Merah adalah karena kematian Master Sekte Merah sebelumnya. Dan dia terluka parah saat mengejar Master Balai Naga. Dia meninggal dengan gemilang. Dia adalah pahlawan dari Sekte Merah, dan bahkan pahlawan tak dikenal di negeri ini. Saya tahu bahwa Anda membenci orang Hongmen di dalam hati Anda, dan saya juga tahu bahwa tekad Anda untuk membunuh orang Hongmen sangat kuat. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa di luar kebencian ada perasaan. Dalam tahun-tahun karir di luar negeri ini, berapa banyak orang dari kerajaan naga yang telah kamu selamatkan? Apakah kamu masih dapat menghitungnya? Bahkan jika itu adalah seluruh kerajaan naga, bahkan seluruh kota Ningjiang, jika kamu ingin menemukan orang yang telah kamu selamatkan, bisakah kamu menemukannya? Akhiri, kamu tetap low profil dan tidak ingin orang lain tahu tentangmu. Mengapa kamu tidak bisa memaafkan orang Hongmen jika kamu memiliki perasaan seperti itu? Nada suara Tuan An menjadi sedikit lebih serius, dan setelah dia selesai berbicara, dia masih menatap Ji Fei dengan tajam. Meski tidak ada niat membunuh di matanya, aura atasan tetap membuatnya penuh keagungan. Kemarahan Ji Fei benar-benar hilang, digantikan oleh keheningan. Dia sangat jelas tentang kata-kata An Lao dan sangat setuju dengannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah saya selamatkan di kerajaan Panjang selama bertahun-tahun. Sama seperti Hu Yidao, jika bukan karena kebutuhan medis ayah mertuanya, dia tidak akan pernah menghubunginya. Alasannya sangat sederhana. Dia menyelamatkan mereka hanya karena mereka adalah rekan senegaranya dan tidak pernah terpikir untuk meminta mereka membalas kebaikannya. Alasan mengapa dia marah pada orang Hongmen adalah karena dia tidak mau menerima pemikiran Xiao Hongyan dan Long Tang menghancurkan keluarganya, dan dia menahan amarahnya. Mengapa, Ji Fei? Aku tahu kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Tetapi kamu harus tahu bahwa tujuan kami melakukan ini sebenarnya untuk membuatmu marah, dengan harapan suatu hari nanti. Lao An, apakah ada hal lain? Kamu harus pergi tanpa aku. Ji Fei langsung menyela kata-kata Tuan An. Dia tahu apa yang ingin dikatakan An Lao, tapi dia tidak tertarik. Mampu mengesampingkan identitasnya sebagai Raja Naga dan kembali, dia tidak lagi ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Kemarin saya memutuskan untuk kembali ke diri saya yang dulu, hanya untuk mempercepat pertumbuhan Li Ruoxi dan mempercepat perkembangan Li Group melalui metode ini. Adapun hal-hal seperti Long Tang dan Hongmen yang disebutkan oleh Tuan An, dia tidak ingin terlibat atau mengurusnya. Tuan An sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ji Fei akan langsung menyelanya dan mengatakan apa yang paling ingin dia katakan. Biarkan dia mengambil alih sebagai pemimpin Dragon Hall. Apakah kamu tidak ingin melepaskan keinginan Long Aotian? Si Tuan bertanya dengan enggan. Kebaikan antara Long Aotian dan aku adalah antara kita dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Suara Ji Fei penuh kekaguman, tapi nadanya sangat tegas. Long Aotian adalah gambaran ayahnya di dalam hatinya. Long Aotian lah yang mendukungnya untuk bertahan hidup dengan gigih, dan Long Aotian lah yang melatihnya. Tapi apakah dia ada hubungannya dengan Long Tang? Sebaliknya, ia hanya membenci Long Tang, hanya kebencian yang menyebabkan kehancuran keluarganya sendiri. Ji Fei, kamu bukan orang yang tidak bertanggung jawab, kamu harus. Aku sudah menikah sekarang, aku punya istri. Kecuali kebencian antara grup Li dan orang tuaku, ada hal lain yang tidak ada hubungannya denganku.
Seorang Lao menolak menyerah. Jifei, jangan terlalu bersemangat, dengarkan aku, kamu milik. Saya milik orang tua dan istri saya, tetap aman dan jaga saya. Setelah Jifei selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Jifei, tunggu, misimu. Seorang Lao tidak menyerah dan ingin terus berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Jifei sudah meninggalkan ruangan. Angel dan yang lainnya menunggu di luar melihat Jifei dan saling memandang. Pengawal itu segera mundur ketakutan. Wajah Jifei gelap seperti tinta, hampir meneteskan air. Seorang kier khawatir dan dengan cepat melangkah maju. Jifei, kamu. Saya baik-baik saja. Jifei melewati Ankier dan telah meninggalkan Villa Anjia. Melihat punggung Jifei, Angel tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya ada kesenjangan alami antara kedua orang tersebut. Mau tak mau aku merasakan perasaan sedih di hatiku. Si Tuan melihat keluar rumah dan menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Jika konflik tidak begitu intens saat itu, mungkin masih ada ruang untuk relaksasi. Berbicara pada dirinya sendiri, menunjukkan ketidakberdayaan. Untuk waktu yang lama, Jifei, aku percaya pada perasaan dan strukturmu. Di saat bahaya, kamu tidak akan melepaskan misi dan tanggung jawabmu. Jifei tidak mendengar apa yang dikatakan An Lao. Jika dia mendengar kata-kata ini, dia pasti akan lebih marah. Karena dia adalah sarjana nasional. Apa itu sarjana nasional? Yaitu seseorang yang tidak takut hidup dan mati serta mampu merelakan segalanya demi negara. Alasan kenapa dia menolak secara langsung adalah karena dia ingin menghindari misi dan tanggung jawab yang diberikan oleh An Lao. Bukan karena dia takut, tidak ada apapun di dunia ini yang dia takuti. Dia hanya tidak ingin merusak kehidupan biasa yang ada di hadapannya. Ia berharap lebih menjadi suami yang berkualitas. Manusia biasa yang setiap hari bekerja antara perusahaan dan keluarga, menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Tetapi saya sangat marah karena mereka memahaminya dengan baik dan memahaminya dengan sangat jelas. Ketika Jifei kembali ke perusahaan keamanan Bameng, Li Ruosi dalam keadaan linglung di kantor. Melihat Jifei kembali, dia terlihat lega, tapi langsung menunjukkan rasa malu di wajahnya. Dia kelelahan oleh Jifei. Setelah tidur lama, dia bangun dan menemukan bahwa Jifei tidak ada di sana. Kemudian, Feng Huang berkata bahwa dia keluar untuk melakukan sesuatu, jadi dia datang ke perusahaan. Tetapi ketika dia tiba di perusahaan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Grup Jianghua membutuhkan pembangunan, dan perusahaan keamanan Bameng Jifei hanya meminta mereka untuk berlatih, dan tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka keluar untuk mengambil alih pekerjaan keamanan. Sekarang setelah saya melihat Jifei, tiba-tiba saya merasa Jifei sangat tinggi dan dia sangat tidak berguna. Jifei melihat sekilas bahwa Li Ruosi merasa rumit. Dia mengesampingkan kesombongannya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali aku tidak makan masakan ibu. Ayo kembali ke Ninghai hari ini." Li Ruosi tercengang. Awalnya, mereka datang ke kota Ningjiang untuk mengembangkan dan memperluas grup Li. Namun, selain menghasilkan banyak uang, mereka tidak pernah membuat kemajuan berarti, dan hati mereka merasa sedikit kusut. Sekarang grup Jianghua perlu dibangun kembali, perusahaan keamanan Bameng. Begini cara kerjanya. Biarkan Julie mengambil alih di sini. Phoenix bekerja sama. Perusahaan keamanan Jianghua biarkan Chen Ziji bertanggung jawab atas pembangunannya, dan kami akan kembali ke kota Ninghai untuk bersantai selama beberapa hari.
Ji Fei menyela kata-kata Li Ruoxi, lalu menyelesaikan pengaturannya dalam beberapa kalimat, lalu menelepon untuk membuat pengaturan, dan selesai. Li Ruoxi masih ingin berbicara, tapi Ji Fei menariknya berdiri dan pergi. Ketika kedua orang itu turun, Qi Yuan sudah menunggu di bawah dengan Rolls-Royce Phantom. Tuan, kakak ipar, seperti Feng Huang, Qi Yuan juga mengganti namanya menjadi Ji Fei sebagai Tuan. Meski agak kaku, kakak Ji dan yang lainnya tidak berani berteriak. Adapun Tie Xiong, Tie Han dan yang lainnya memanggilnya Saudara Ji. Di mata Qi Yuan dan Feng Huang, mereka tidak takut. Ayo pergi, Ji Fei masuk ke mobil dan mengatakan sesuatu. Qi Yuan sudah menyalakan mobil dan pergi menuju Ninghai. Julie dan Feng Huang melihat ke bawah dari gedung. Kedua wanita itu tampak sedikit kecewa. Mereka tahu bahwa Ji Fei tidak ingin ada wanita yang mempengaruhi kehidupannya dan Li Ruoxi. 2 jam kemudian, Qi Yuan berkendara kembali ke villa nomor 1 di Longxiang Yuan. Ji Fei membawa Li Ruoxi keluar dari mobil dan langsung masuk ke villa. Jiang Qing yang sedang membersihkan villa tiba-tiba melihat Ji Fei dan Li Ruoxi. Dia tidak mengenali Ji Fei yang mengenakan jas, malah dia melihat putrinya digendong oleh pria lain, dan dia langsung menjadi cemas. Bukankah ini kasihan pada Ji Fei? Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, lepaskan tangan putriku. Bab 770 Sui Muhan dan putrinya hilang dahi. Ji Fei dan Li Ruoxi berdiri di sana, tercengang. Li Ruoxi sangat malu hingga dia ingin merangkak ke celah tanah. Jelas sekali ibunya tidak mengenali Ji Fei. Faktanya, apalagi Jiang Qing, meskipun itu adalah ayahnya Li Boyang, dia mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Ji Fei yang mengenakan jas kini memiliki aura yang kuat, tampan, ramah tamah, dan persis seperti pria tampan legendaris. Dibandingkan dengan itu, aku seperti itik buruk rupa. Jiang Qing telah mengenali Ji Fei saat ini, tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan mengira dia salah melihatnya. Ji Fei sudah berkata sambil tersenyum, "Bu, buatkan lagi hidangan daging untuk makan siang. Aku sudah lama tidak memakannya dan aku lapar." Kalimat yang sangat membumi benar-benar meyakinkan Jiang Qing. Ji Fei, kamu, apa yang kamu? Li Ruoxi tidak tahan lagi dan segera meraih lengan ibunya. Bu, ayo masak dulu, aku sudah lapar, kita bicara lagi nanti. Dia juga sedikit marah sekarang, jika Ji Fei kembali seperti ini, dia tidak akan menikah dengan Ji Fei. Bukankah ini disimpan? Kalau bicara soal menantu yang turun tangan, itu hal yang keterlaluan. Hatiku dipenuhi amarah, berpura-pura menjadi babi dan makan harimau. Berpikir untuk ditiduri oleh Ji Fei, aku menyesalinya. Ji Fei memasuki villa dengan santai dan bahkan mengganti pakaiannya. Ia tak ingin persepsinya mempengaruhi suasana rumahnya. Tapi dia jelas merasakan bahwa mata Jiang Qing sedikit rumit ketika dia menatapnya. Li Boyang segera kembali dari perusahaan, dan Li Ruoxi baru-baru ini pergi, dan dia, ketua nominal, benar-benar mengambil alih grup Li di Ninghai. Meskipun agak sibuk, saya terlihat baik. Ketika saya melihat Ji Fei, saya tidak melihatnya terlihat keren dan tampan dalam setelan jas dan sepatu kulit, jadi saya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berbicara tentang perusahaan dengan Ji Fei dengan sangat santai. Namun, selama percakapan, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah lama tidak menghubungi Sui Muhan dan merepotkan perusahaan untuk menangani bisnis di Bank Ninghai. Ji Fei bertanya apakah dia perlu maju, tetapi Li Boyang langsung menolak. Tak lama kemudian keluarga itu makan malam.
dan Li Boyang merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di meja makan. Maka dia bertanya. Jiang Qing sudah mengetahui sesuatu tentang Li Ruoxi. Jadi dia menceritakan kisah tentang Ji Fei yang tidak mengenalinya saat dia mengenakan jas. Haha, Li Boyang tiba-tiba tertawa. Jiang Qing memelototi Li Boyang dan memberi isyarat agar dia tidak tertawa. Tapi Li Boyang memandang Li Ruoxi, pernahkah kamu berpikir untuk bercerai? Li Ruoxi menggelengkan kepalanya dan menatap Ji Fei dengan wajah memerah. Li Boyang mengangguk, apakah itu tidak cukup? Jika kamu tidak ingin bercerai, Ji Fei adalah suamimu. Tidak peduli betapa cantik dan tampannya dia, bukankah dia juga suamimu? Kamu harusnya tersenyum diam-diam. Li Ruoxi dan Jiang Qing tercengang, saling memandang, dan akhirnya menemukan jawabannya. Semakin baik Ji Fei, semakin baik, bukan, hanya saja terkadang orang terlalu fokus pada dirinya sendiri. Setelah semuanya dijelaskan dan semuanya diketahui, suasana keluarga menjadi harmonis sepenuhnya. Dari awal sampai akhir, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini, karena dia tahu bahwa hanya dengan berpikir jernih dia dapat benar-benar berpikir jernih. Untungnya mereka sudah mengetahui semuanya. Setelah makan malam, Ji Fei berjalan-jalan di villa, dan Qi Yuan tiba-tiba kembali dengan tergesa-gesa. Ji Fei menatap Qi Yuan dengan mata bertanya-tanya. Qi Yuan mengangguk pada Ji Fei, menunjukkan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Ji Fei datang dan berkata, Tuan, saya baru saja pergi ke taman kanak-kanak Tong Tong untuk menemui Tong Tong, tetapi gurunya mengatakan bahwa dia sudah lama tidak ke sini, dan dia tidak dapat dihubungi. Wajah Ji Fei berubah muram, memikirkan beberapa bahaya dan penculikan Tong Tong sebelumnya, serta kemampuan meramal Tong Tong. Mungkinkah? Periksa lokasinya, wajah Ji Fei sudah menunjukkan niat membunuh. Jika ada yang berani menyerang ibu dan putrinya, Ji Fei akan membuat siapapun menyesali nyawanya. Qi Yuan segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mulai bertanya. 10 menit kemudian, lokasi mereka adalah kota Nancy. Kota Nancy? Ji Fei bertanya. Ini adalah kota yang jaraknya ribuan kilometer dari kota Ninghai dan tidak berdekatan dengannya. Bagaimana orang-orang baik bisa sampai di sana? Jika Anda bepergian, Anda juga harus memberitahu sekolah. Ya, itu di sana. Ponsel mereka dimatikan. Ding. Hati Ji Fei menegang. Pergi dan beli tiket pesawat segera. Kita akan bergegas ke kota Nancy sekarang. Qi Yuan segera mengangguk dan pergi untuk menanganinya. Ji Fei kembali ke villa dan memasuki kamar tidur. Dia melihat Li Ruoxi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mengenakan gaun tidur tali ikat yang menutupi pantatnya. Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei, wajahnya tiba-tiba menunjukkan rasa malu dan dia dengan cepat berusaha menutupinya. Saya harus pergi ke kota Nancy. Mungkin perlu beberapa hari. Ji Fei berkata dengan lembut, tidak ada sikap mendominasi saat ini, yang membuat Li Ruoxi merasa sangat nyaman. Tidak masalah, buatlah pengaturanmu sendiri. Aku akan berada di Ninghai baru-baru ini. Li Ruoxi tidak bertanya pada Ji Fei mengapa dia ingin pergi. Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai rambut Li Ruoxi. Sui Muhan dan Tong Tong sudah lama meninggalkan kota Ninghai dan berada di kota Nancy. Sekarang ponsel mereka telah dimatikan. Saya curiga ada yang tidak beres. Jangan bersembunyi, katakan yang sebenarnya. Kalau begitu cepat pergi, Tong Tong adalah putri baptis kita, jadi tidak ada masalah. Wajah Li Ruoxi penuh kecemasan dan dia hampir mendorong Ji Fei untuk segera pergi. Hanya dia tanpa sadar menyentuh perutnya,
merasa sedikit putus asa. Dia sudah lama bersama Ji Fei, tapi tetap tidak ada gerakan. Ji Fei hampir terhibur dengan tindakan Li Ruoxi dan mengangkat tangannya untuk menyentuh perut Li Ruoxi. "Ah, nakal!" seru Li Ruoxi dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menamparkan Ji Fei. "Aku mempelajarinya darimu," Ji Fei menggoda sambil tersenyum. "Yuk, perutku bisa melahirkan bayi ya," Li Ruoxi berkata dengan sengaja untuk mengganggu Ji Fei. "Perutku bisa menopang perahu," puff, Li Ruoxi terhibur dengan humor Ji Fei. Keduanya saling mengingatkan beberapa kata. Ji Fei berganti pakaian dan turun, menyapa Jiang Qing dan Li Boyang lalu pergi. Qi Yuan dan Ji Fei menukar tiket dan naik pesawat ketika mereka tiba di bandara. Meskipun keduanya membeli tiket VIP, orang-orang di dalamnya adalah orang kaya atau bangsawan. Tapi penampilan dan aura kuat Ji Fei mengejutkan semua orang di dalamnya. Beberapa pramugari bahkan sengaja menemukan berbagai alasan untuk menghubungi Ji Fei, namun semuanya diblokir oleh Qi Yuan. Ji Fei hanya memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Ia juga memikirkan alasan mengapa Sui Muhan pergi tanpa pamit begitu lama, dan mengapa ponselnya dimatikan. Saat ini, pria dan wanita sedang berbicara di belakang mereka. Ada banyak kabar baik di kota Nancy akhir-akhir ini. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sun, jika Anda memiliki kabar baik, tolong segera bagikan kepada orang lain." Wanita itu segera berkata dengan tatapan bergosip. Tuan Sun tidak langsung berbicara, tetapi melihat sekeliling dan menemukan bahwa meskipun banyak orang tidak menoleh, perhatian mereka jelas terfokus padanya, ingin tahu apa yang terjadi. Hal ini membuatnya sangat puas dan bersemangat. Kabar baik terbesarnya adalah kepala keluarga Sui, 3 keluarga besar di Ninghai, meninggal karena sakit. Ji Fei mengerutkan kening. Mungkinkah Sui Muhan ada hubungannya dengan masalah ini? Tuan Sun, Anda lucu sekali. Bagaimana orang mati bisa menjadi hal yang baik? Wanita lebih penasaran dan bersemangat untuk bergosip. Wajah Sun Shao menunjukkan kebanggaan. Kamu tidak tahu ini, kan? Hal baik yang sebenarnya terjadi setelah kematian pemimpin keluarga Sui. Apa yang telah terjadi? Wanita sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam perut pria untuk mengetahui hasilnya. Putrinya yang lahir di luar nikah akan menikah dengan ketua grup Nancy dan menjadi simpanannya. Haha. Setelah Tuan Sun selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mengatakannya entah dari mana. Qi Yuan hendak berdiri. Bersambung.